Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan tentang kisah masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya. Dan kita tahu masa pemerintahan beliau cuma sebentar ya, 2 tahunan ya. Kemudian beliau wafat radhiyallahu taala anhu. Di antara yang beliau telah kita sampaikan kegiatan beliau radhiyallahu anhu yaitu melanjutkan pasukan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, kemudian juga mengirim 11 pasukan untuk menghentikan ya gerakan orang-orang murtadin, baik dari orang-orang yang mengikuti nabi-nabi palsu, demikian juga orang-orang yang enggan bayar zakat. Kemudian di antara kegiatan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah jam'ul Quran, mengumpulkan Al-Quran ya. Mengumpulkan Al-Quran. Al-Quran dalam mushaf ya. Dalam mushaf. Dan mengumpulkan Al-Quran ini ada 3 tahapan ya. 3 tahapan. Yang pertama adalah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah di zaman Abu Bakar, di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang ketiga adalah di masa Utsman, di masa Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Qur'an ditulis terpisah-pisah, dan kita tahu ada yang menulis di misalnya di Jaridatul Nakhl, di pelepah korma, di Al-Qur'an ditulis di pelepah korma. Kemudian apa lagi? Di tulang ya. Tulang, misalnya tulang belikat hewan ya. Tulang belikat hewan onta misalnya atau kambing ya. Kemudian juga di antaranya ditulis di kulit. Terkadang di kertas ya, namun ini jarang karena kita tahu dahulu di Jazirah Arab tidak ada kertas. Kertas dibuat di Persia dan Romawi sehingga mereka menulis. Kemudian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an tidak terkumpulkan, belum dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa demikian? Ada beberapa sebab. Sebabnya di antaranya, jadi Al-Quran pertama bisa mengalami nasikh dan mansukh. Bisa mengalami nasikh dan mansukh. Nah, kalau Rasulullah SAW sudah patenkan, nanti ternyata ada yang dihapus, kan repot ya. Ada yang dihapus diganti dengan ayat yang lain ya. Dan Al-Quran mengalami nasikh dan apa? Mansukh. Ini di antaranya ya. Kemudian di antaranya yang kedua, Al-Quran masih dalam proses turun, belum selesai, tapi masih proses. Dan ketika Al-Quran turun, ayat turun, malaikat Jibril mengatakan, jadikanlah ayat ini di surat ini di bawah ayat ini. Jadi terkadang jangan disangka Al-Baqarah turun sekaligus gitu. Nanti surat ini, surat lain, terkadang ayat turun, bahkan di antara ayat yang terakhir turun, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Yaitu di surat Al-Baqarah. Padahal kalau secara urutan surat Al-Baqarah surat keberapa? Kedua. Jadi tidak semua surat langsung turun apa? Sekaligus ya. Sebagian surat-surat, apalagi surat-surat juz amma, turun sekaligus, tapi tidak semua. Contoh saja seperti surat
Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pertama turun 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Nanti belakangannya nanti setelah Nabi berdakwah diganggu oleh Abu Jahal baru turun. Jadi terkadang berjauhan antara ayat satu dengan yang lain. Al-Baqarah saja wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, itu di akhir-akhir turun. Di antara akhir ayat yang turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Surat ayat keberapa itu? Ayat ketiga dari surat Al-Maidah. Berarti kan ayat setelahnya mungkin sebelum secara tanggalan, ayat-ayat yang setelahnya yang sampai 100 lebih berarti turun sebelumnya, paham? Jadi ayat itu tidak berdasarkan tarikhi, sejarah satu persatu, enggak. Terkadang ayat ini turun belakangan, ditaruh di depan. Itu wahyu dari Allah, Jibril yang bilang Nabi Muhammad SAW, ini taruh sini, sehingga tidak memungkinkan juga untuk mengumpulkan Al-Quran sekaligus. Faham? Ini diantara sebab. Sehingga ketika itu Rasulullah SAW tidak memerintahkan Al-Quran untuk dikumpul. Kemudian di masa Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kita tahu betapa sering Umar bin Khattab punya ide ketika Nabi SAW masih hidup. Punya ide dan disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai ada ulama yang menyebutkan 8 ide Umar. Punya ide Allah sepakati, punya ide Allah sepakati, Allah turunkan ayat sesuai dengan idenya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW setelah meninggal, beliau juga punya ide agar Al-Qur'an dikumpulkan. Kenapa? Ada sebab. Ketika itu terjadi perang Ma'rakatul Yamamah sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan kemarin. Dan banyak hufadzul Quran, qurra'ul Quran yang meninggal dunia. Sekitar 400 atau 450 atau 500 orang, banyak sekali. Maka dikhawatirkan Al-Quran tidak terjaga. Masih banyak sahabat yang hafal Quran, tapi ini diantara sikap hati-hatinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Zaid bin Sabit. Beliau berkata, arsala ilayya Abu Bakar ba'da maqtali ahli Yamamah wa indah Umar. Abu Bakar manggil Zaid bin Sabit untuk bertemu dengan Abu Bakar. Dan ketika itu ada Umar di samping Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Zaid bin Sabit, "Inna Umar atani faqala innal qatla qad istaharra yaumal yamama bin nas." Kata Umar, wahai Abu Bakar, sungguhnya perang sangat dahsyat ketika Ma'rakatul Yamamah. Wa inni akhsha an yastahirra al-qatlu bil qurra fil mawatin kulliha. Sudah banyak yang meninggal ketika perang Yamamah dan akan ada peperangan-peperangan selanjutnya. Aku khawatir nanti semakin banyak yang meninggal para sahabat, dan para sahabat semua semangat ikut apa? Perang, ya. Mereka semangat ikut perang, ya. Fa idhaba katsir minal Qur'an illa an tajma'uhu. Maka kalau banyak yang meninggal nanti banyak Quran yang hilang karena mereka hafal dalam dada mereka. Wa inni la ara an yujma' al-Qur'anu, dan menurutku Al-Qur'an hendaknya dikumpulkan. Qala Abu Bakar, perhatikan apa jawaban Abu Bakar. Umar sudah menyampaikan sebab kenapa dia punya ide demikian. Apa kata Abu Bakar? Faqultu li Umar, ini Abu Bakar cerita ke Zaid dan Umar ada di situ. Dan ini di antara keikhlasan Abu Bakar. Ini ide menarik dan dia tidak mengatakan ini ide saya. Dia bilang ini idenya siapa? Umar. Jadi dia menisbahkan ide tersebut kepada Umar, tidak ngaku-ngaku ini ide apa? Saya. Sebagian kita ide orang lain kita bilang ide apa? Kita, ya. Abu Bakar berkata, faqultu li Umar, maka aku berkata kepada Umar, perhatikan, kaifa af'alu syai'an lam yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi? Perhatikan. Nabi SAW tidak pernah mengumpul Al-Quran, bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Abu Bakar ragu-ragu, ya. Padahal ini bukan ibadah. Mengumpulkan Al-Quran bukan ritual ibadah, paham? Tapi dia adalah sarana agar orang bisa mudah baca Quran, Al-Quran yang bersebaran, ada yang di tulang, ada yang di pelepah korma, ada yang di kulit, ada yang di kertas, ada yang di dada manusia, semuanya dikumpulkan. Tetapi Abu Bakar mengatakan padahal ini bukan ibadah, ini hanya sekedar apa? Sarana. Itu pun beliau khawatir dengan mengatakan kaifa af'alu syai'an lam yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku melakukan suatu perbuatan yang Nabi tidak kerjakan. Ini padahal bukan ibadah. Orang sekarang bikin ibadah bebas, ya. Ini saja terkait dengan sarana pun Abu Bakar hati-hati.
Nah, sekarang orang bukan cuma sarana, orang bikin ibadah sebebas-bebasnya, mau ibadah, mau joget-joget, mau loncat-loncat, mau nari-nari, mau terserah ya. Meskipun Nabi tidak melakukannya. Yang penting asyik ya. Menurut mereka bikin khusyuk itu ide-ide sendiri. Faqala huwa wallahi khair. Ya. Maka kata Umar, demi Allah itu perbuatan baik, kumpulin Al-Qur'an. Falam yazal yuraji'uni hatta syarahallahu lidzalika sadri wa ra'aitu alladhi ra'a Umar. Tapi Umar selalu datang menyampaikan kepadaku, balik lagi menyampaikan kepadaku sampai Allah lapangkan dadaku sehingga aku berpendapat seperti pendapatnya siapa? Umar. Faqala Zaid. Qala Zaid wa indahu Umar jalis la yatakallam. Umar diam aja. Umar diam aja, tidak komentar. Abu Bakar cerita, Umar diam saja, duduk, kata Zaid. Faqala li Abi Bakar, setelah itu Abu Bakar setelah bercerita, dia ngomong sama Zaid. Innaka la rajulun syab, wahai Zaid bin Thabit, engkau seorang pemuda, aqilun, seorang yang cerdas, la nattahimu, kami tidak curiga sama sekali kepada engkau. Kunta taktubul wahya, engkau dulu sekretaris Nabi, nulis apa wahyu. Karena Rasulullah kutabul wahyi, para penulis wahyu Nabi banyak. Setiap ada turun wahyu ada yang tukang tulis. Karena Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kunta taktubul wahya li Rasulillah sallam, fatattabi'ul Qur'ana fajma'hu. Ya. Engkau dulu pernah menjadi penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sekarang tugasmu adalah ikutilah, carilah Al-Qur'an yang tersebar, kumpulkan. Perintah dari khalifah. Siapa khalifahnya? Abu Bakar. Yang diperintahkan siapa? Zaid bin Thabit. Zaid bin orang pintar yang Rasulullah pernah nyuruh dia belajar bahasa Yahudi sekitar 2 minggu, dia kemudian ahli dalam bahasa apa? Yahudi. Cuma 2 minggu bisa ngerti bahasa Ibrani. Qala Zaid berkata, sama dia juga khawatir. Fa wallahi law kallafani naqla jabalin minal jibali ma kana athqala alayya mimma amarani bihi min jamil Qur'an. Seandainya Abu Bakar menyuruhku untuk pindahkan gunung dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak lebih berat ke atas diriku daripada disuruh ngumpulin apa? Al-Quran. Qultu, kenapa dia merasa sangat berat? Kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhu Rasulullah SAW. Bagaimana kalian berdua, wahai Abu Bakar dan Umar, mau lakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Lihat bagaimana para sahabat waspada. Saya ulangi lagi, ini perkara ritual ibadah atau sarana? Sarana. Itu pun mereka takut, tidak menggampang-gampangkan. Karena Nabi tidak pernah melakukannya. Faqala Abu Bakar, huwa wallahi khairun. Abu Bakar, ini demi Allah baik, wahai Zaid bin Thabit. Falam azal uraji'uhu. Aku terus bilang, enggak ya Abu Bakar. Aku terus diskusi hatta syarahullahu sadri lilladzi syaraha sadra Abi Bakrin wa Umar, sampai Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadaku dengan apa yang Allah lapangkan buat kepada dada Abu Bakar dan Umar. Akhirnya Zaid pun mengumpulkan apa? Al-Qur'an. Apa yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, maka beliau pun mengumpulkan para sahabat yang hufadzul Qur'an. Tidak semua sahabat hufadz Qur'an, tidak semua. Ya, tapi sebagian sahabat. Kemudian beliau melakukan cara ya, yaitu bagaimana cara mengumpulkan Al-Qur'an. Beliau tidak hanya mengandalkan hafalan beliau hafiz Quran, tidak ada yang ragu. Tapi beliau tidak mengandalkan karena ini perkara penting, harus kerjasama. Ya. Kemudian juga beliau tidak hanya bersandar kepada hafalan orang-orang yang hafal di sekitar beliau. Ya, dan semuanya adalah hufaz Quran dan semuanya adalah amanah. Tetapi beliau juga harus bersandar kepada sesuatu yang nyata tertulis. Karena Al-Quran bukan cuma dihafal, ada yang ditulis. Tetap ada kekhawatiran, jangan sampai ada salah. Padahal dia hafal mati, dan sahabat-sahabat yang diminta bantuan juga hafal apa? Hafal mati. Tapi bagaimanapun harus berhati-hati. Maka beliau tidak hanya bersandar kepada hafalan beliau dan para sahabat, tapi beliau juga ingin lihat langsung apa tulisan yang tertera. Tapi beliau mengatakan ada 2 syarat. Ya. Maka Zaid bin Thabit mempersyaratkan 2 syarat. Syarat pertama, bahwasanya sahabat yang dia hafalkan ayat, dia pernah melihat ayat tersebut pernah ditulis. Bahwasanya apa yang dihafalkan tersebut an yara ma yahfadhu sahabi minal Quran maktuban fi asri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dihafalkan oleh
sahabat tersebut pernah tertulis di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bisa pastikan ini adalah ayat-ayat yang pernah turun kepada Nabi dan pernah ditulis di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masih hidup. Kemudian yang syarat kedua, an yashhad syahidani bi annahuma hakadha. Dan harus ada dua saksi yang bersaksikan bahwasanya demikianlah yang tertulis di zaman Nabi. Mereka, oh ini memang begini waktu zaman Nabi. Ya, dan bi imla'i alaihissalam, dan Nabi dulu pernah mengimla, mendiktekan dan tulisannya seperti ini. Jadi ketat bahwasanya yang dihafalkan oleh para sahabat harus pernah tertulis. Dan ada dua saksi mempersaksikan benar tulisannya seperti ini. Sebagaimana yang dia hafalkan. Maka mulailah Zaid bin Sabit dan anggotanya, timnya mulai mengumpulkan Al-Quran satu demi satu, ya, dari pelepah korma, kemudian dari batu, tulisan di batu, likhaf, kemudian juga dari kulit, dari kertas, ya, dan juga dari dada-dada para sahabat yang menghafal, ya. Semua sudah ditemukan kecuali ada dua ayat. Ada dua ayat yang kalau tidak salah di akhir dari surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum dan seterusnya. Ternyata ada satu orang saja yang hafal dan tidak ada dua orang yang menyaksikan. Tidak menyaksikan bahwasanya ayat ini pernah dia lihat tulisannya. Paham? Semuanya hafal, paham? Ini semua hafal, cuma tidak didapati dua orang menyaksikan yang kamu hafal ini kami berdua pernah lihat dalam apa? Tulisan, ya. Ternyata yang jadi saksi cuma satu orang, Khuzaimah bin Sabit Al-Ansari, sahabat. Saya pernah lihat ini ayat ini ditulis dalam sebuah tulisan di zaman Nabi SAW. Waduh. Padahal harus berapa? Aturannya berapa? Dua saksi. Semuanya hafal, ya. Bukan mereka hafal, semua hafal ayat ini. Cuma tadi Zaid karena kehati-hatiannya beliau mempersyaratkan harus ada dua orang yang bersaksi, saya pernah lihat ayat ini yang kamu hafal ini tertulis, atau yang kita hafal ini tertulis. Semuanya hafal ayat tersebut, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alal bil raufur rahim, dan seterusnya. Dua ayat terakhir surat At-Taubah, akhirnya cuma satu yang menjadi saksi yang bernama sahabat Khuzaimah bin Sabit Al-Ansari. Dan subhanallah, qadarullah, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuliakan Khuzaimah bin Sabit Al-Ansari dengan mengatakan, kalau engkau bersaksi, kau bersaksi sekali mewakili dua orang. Nabi pernah berkata, kamu ini kalau bersaksi mewakili apa? Dua orang. Akhirnya lengkaplah apa? Al-Quran. Kemudian Al-Quran tersebut terjaga di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal, terjaga oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab meninggal, kemudian disimpan di Hafsah bintu Umar, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di zaman Utsman ada seorang sahabat, saya lupa apa, Hudzaifah bin Yaman atau siapa, dia pergi ke suatu daerah, ternyata ada perselisihan tentang qiraah. Ada yang baca begini, ada yang baca begini. Waduh. Maka sahabat ini khawatir, waduh ini repot nih. Karena bisa jadi dia baca yang sudah dimansuhkan, kan enggak tahu. Ini di kampung-kampung Al-Quran kan tersebar, ketika Al-Quran turun tersebar, ada yang ke sana, ada yang kemana, ada yang dimansuhkan, ada yang pakai qiraah yang lama padahal sudah mansuh. Akhirnya ada berselisih, dua orang, satu baca begini, satu baca begini. Akhirnya beliau pun datang kepada Utsman, dia mengatakan, adrik ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamatkan umat Muhammad, jangan sampai mereka tercerai-berai. Akhirnya Utsman mengumpulkan Quran kembali dengan timnya, kemudian dengan Rasul Utsmani dia minta lagi Qurannya di Hafsah, kemudian ditulis Al-Quran dengan istilah Rasul apa? Utsmani, dengan tentu ada timnya dan ada kriteria-kriterianya. Setelah itu semua Al-Quran selain ini dibakar, disuruh apa? Bakar. Yang jadi patokan cuma ini, ya. Karena ini yang disepakati oleh para sahabat. Ini tentang pengumpulan apa? Al-Quran dengan 3 tahapan. Tapi yang dimulai di masa siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dengan idenya siapa? Idenya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Selanjutnya di awal dari tahun 12 Hijriah. Jadi semua murtadin sudah selesai. Gerakan murtadin sudah dihentikan, apinya sudah mati, sudah padam, tidak ada lagi kegaduhan. Kemudian pada tahun 12 Hijriah, Abu Bakar melanjutkan untuk menaklukkan Persia. Dan kita tahu bahwasanya di zaman tersebut ada 2 negara adidaya besar, Romawi dan apa? Persia.
Kelihatan situ kan? Kelihatan? Enggak kelihatan. Sebentar. Nah, perhatikan. Ini saya kurang canggih. Bingung lagi, buang. Udahlah, antum lihat situ ada di tengah-tengah, ada namanya Shibul Jazirah Arabi yang warna putih di tengah-tengah, paham? Ya. Lihat di bawah, kiri bawah. Kalau di bagian kiri bawah ada Habasyah, ngerti ya? Habasyah. Nah, Persia yang tulis Faris warna kuning itu daerah apa? Persia, daerah Irak. Persia sebelah kanan atas, kelihatan enggak? Kelihatan, itu Persia ya. Ya. Yang negeri Syam Romawi yang warna merah kiri atas, lihat enggak? Oh enggak kelihatan. Masa enggak kelihatan? Ah itu yang merah itu. Kelihatan? Sebelah kiri atas kelihatan enggak? Memang antum Masya Allah. Oke, dia berada di sebelah kiri apa? Atas itu daerah Syam yang sekarang ya. Daerah Syam tuh maksudnya Yordan dan di atasnya semua. Itu dulu kekuasaan apa? Romawi. Kekuasaan Romawi, ya. Adapun Mekah, Madinah kelihatan di situ. Nah, enggak enak kalau enggak ada yang ditulis-tulis. Bentar. Tulisan layar. Taib. Perhatikan ini Madinah. Taib di sini ada Yamamah. Terakhir perang yang mengerikan Ma'rakatil apa? Yamamah. Yang sini terbunuhlah siapa? Musailimah Al-Kadzdzab. Siapa jagoannya di sini? Khalid Ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Maka setelah selesai gerakan murtadin yang terakhir adalah perang Yamamah dipimpin oleh Khalid bin Walid, maka setelah itu Abu Bakar As-Siddiq membagi pasukan menjadi dua ya untuk menuju ke Persia. Khalid bin Walid pasukan pertama dipimpin oleh Khalid bin Walid, pasukan kedua dipimpin oleh Iyad bin Ghunem. Khalid bin Walid diperintahkan untuk menyerang dari bawah Persia, disuruh menyerang dari bawah sini. Sementara Iyad bin Ghunem disuruh menyerang dari arah atas, dari sebelah utara. Ya, ini Khalid dari sini. Ini Iyad bin Ghunem. Diserang dari atas. Nah, Khalid bin Walid ada dua pendapat. Ada yang mengatakan beliau balik dulu ke Madinah dari Yamamah, balik dulu ke Madinah. Ini pendapat pertama. Ada yang mengatakan tidak. Jadi beliau tidak sempat balik ke Yamamah. Beliau langsung disuruh pergi ke mana? Persia. Langsung perang. Jadi belum selesai langsung apa? Perang. Langsung menuju Persia dengan membawa 18.000 pasukan. Untuk mulai menyerang apa? Persia. Subhanallah. Tidak ada capeknya siapa? Khalid. Nanti kita sebutkan, saya bacakan perkataan ini dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir setelah itu mengatakan, setelah peperangan keberapa di sini, mungkin peperangan ke-7, dia bilang setelah ini, maka banyak sekali perang dilakukan Khalid bin Walid. Mungkin kita capek mendengar beritanya, tapi Khalid enggak capek-capek. Maksudnya banyak sekali peperangan yang dia lakukan. Paling tidak ada 15 peperangan ketika di menaklukkan Irak. Taib ini gambarannya. Jadi Khalid mulai dari bawah, Iyad bin Ghunem disuruh dari atas. Maka terjadilah peperangan yang pertama yang disebut dengan perang Dzatus Salasil ya. Di sini di Irak sudah ada pasukannya Al-Muthanna bin Harith. Al-Muthanna bin Harith sudah ada di daerah Persia. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengirim surat kepada Al-Muthanna bin Harith. Beliau berkata, "Amma ba'du fa inni qad ba'astu ilaika Khalid bin Al-Walid ila ardil Iraq fastaqbilhu biman ma'aka min qaumika." Sungguhnya aku telah mengirim Khalid bin Walid ke arah Irak, maka temuilah dia bersama pasukanmu. Tsumma sa'idhu wa wazirhu ya wa kanifhu, kemudian bantulah dia, tolonglah dia ya.
wala ta'siyanna lahu amran, jangan kau membangkang perintahnya. Wala tukhalifanna lahu ra'yan, jangan kau menyelisihi pendapatnya. Ya, fa innahu minal ladzina wasafahu Allah taala fi kitabih. Sungguhnya Khalid bin Walid termasuk orang yang Allah sifatkan dalam Al-Qur'an, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyaddul kuffar rahama'u bainahum. Fama aqama ma'aka fahuwal amir. Ya, fama aqama ma'aka fahuwal amir. Sungguhnya kalau dia datang dia jadi amir, dia jadi amirmu. Ini perintah dari siapa? Abu Bakar kepada Musanna bin Haris. Maka berangkatlah Khalid bin Walid ke Persia. Kira-kira berapa kilo di situ? Nah, ini lihat, ini Makkah Madinah segini, cuma ini 500. Paham? Ini 450 kilo. Padahal pendek kan ini? Ini pendek ini. Pendek apa jauh tuh? Pendek banget ini cuma. Ini wallahu musta'an, jauh sekali. Maka saya bilang kalau kita di zaman mereka, kita baru perang, baru jalan sampai sana sudah mati duluan sebelum berperang. Jauh sekali ya. Bayangkan perang Ghazwah Mu'tah, pasukan para sahabat 3.000 orang berangkat sampai di sana lawan 200.000. 3.000 lawan berapa? 200.000 ya. 71 banding 70. Sudah jalannya 1.000 kilo, lawannya banyak ya. Taib ini, paham sampai sini? Paham ya? Karena saya mau hapus ini gambar. Sudah? Taib. Atau simpan aja lah. Taib, inilah jadi ini yang kuning atas itu kita pindahkan ke selanjutnya sebelah kanan nih. Lihat ini. Ini kuning yang tadi ya. Mulai dari perang Zatus Salasil ya. Kelihatan ya dari sini peperangan mulai dari bawah. Karena Khalid datang dari mana? Dari bawah dia. Datang dari bawah untuk menuju perang sampai di perang yang dijalankan. Ma'rakah pertama, perang pertama adalah Zatus Salasil. Khalid mulai peperangan berangkat menuju suatu tempat namanya Al-Ubullah. Al-Ubullah. Ya. Sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq ketika membagi pasukan menjadi dua, beliau mengatakan kepada dua pasukan tersebut, kalian berusaha menuju ke Al-Hira. Ini Al-Hira itu ini. Perhatikan, ini pusat ya. Di tengah Irak. Jadi yang satu berusaha dari atas, yang satu berusaha dari bawah menuju Al-Hira. Siapa yang sampai di Al-Hira dulu, yang di luar dia yang jadi pemimpin yang satunya. Jadi suruh gabung. Siapa yang sampai di luar dia jadi apa? Amir. Tujuan kalian menuju ke Al-Hira. Tapi rupanya Iyad bin Ghunem terhambat. Khalid yang lancar terus, enggak berhenti. Sampai melewati Hira dan seterusnya sampai dia bantu Iyad bin Ghunem. Tapi aturannya demikian. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya, kalau kalian sudah berkumpul di Al-Hira, ya, kalian sudah mengalahkan Persia, ya, maka hati-hati jangan sampai kaum muslimin diserang dari belakang. Maka hendaknya satunya menjaga pasukan kaum muslimin, yang satunya menyerang masuk ke Al-Madain. Al-Madain itu ibu kotanya apa? Persia. Nanti ditaklukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Tapi itu strateginya sudah dipasang sejak di zaman Abu Bakar As-Siddiq untuk menaklukkan Persia. Baik, maka Abu Bakar juga memberi wasiat. Beliau menjelaskan bahwasanya hendaknya kalian berdua berusaha mengambil hati masyarakat. Serulah mereka kepada iman. Kalau mereka beriman, maka itu yang kita harapkan. Ya. Kalau mereka tidak mau beriman, maka minta ambil jizyah dari mereka. Tidak usah perang. Kalian ngalah, tunduk, bayar apa? Jizyah. Ya. Kalau mereka bayar jizyah, itu yang kita harapkan. Artinya mereka tunduk meskipun tidak masuk Islam. Kalau mereka tidak mau, waqatilhum, maka perangilah mereka. Dan jangan meminta pertolongan kepada seorang pun yang sudah pernah murtad kemudian kembali Islam. Tidak boleh. Ini enggak boleh ikut perang. Yang pernah murtad masuk Islam lagi tidak boleh ikut perang. Ini wasiat
Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka mulailah Khalid bin Walid menjalankan tugasnya, maka dia pun masuk dari bawah Persia, Iyad bin Ghanam masuk dari arah atas. Taib. Perang yang pertama terjadi namanya perang Zatus Salasil. Kenapa dikatakan dengan perang Zatus Salasil? Karena ketika itu pasukan Persia yang dipimpin oleh Hurmuz kalau tidak salah Hurmuz dia bawa pasukannya, bahwasanya semua pasukan harus saling mengikat dengan salasil, itu artinya silsilah, yaitu rantai. Jadi semua harus saling merantai supaya tidak kabur, paham? Supaya tidak kabur. Justru karena saling merantai mereka mudah untuk dibasmi disikat Makanya disebut perang Zatus Salasil, perang ada rantainya karena orang-orang Persia mengikat diri mereka dengan rantai agar tidak kabur. Karena mereka takut. Karena mereka takut. Khalid bin Walid sebelum perang sebagaimana wasiat Abu Bakar, dia kirim surat kepada Hurmuz yang berjaga di Al-Ubullah. Dia mengatakan, perhatikan, amma ba'du wahai Hurmuz fa aslim taslam, masuk Islamlah kau akan apa? Selamat. Au taqid li nafsika wa qaumika dhimmah, atau kau menjadi ahlu dhimmah. Wa akrir bil jizyah, tidak perlu perang tapi bayar apa? Jizyah. Wa illa fala talumanna ila nafsak. Tapi kalau kau tidak mau masuk Islam, tidak mau bayar jizyah, maka jangan kau cela kecuali dirimu. Faqad ji'tukum biqaumin yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayat. Sungguh aku telah mendatangkan pasukan yang sangat mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Mengerti? Saya telah mendatangkan suatu pasukan yang sangat mencintai kematian, ingin mati syahid maksudnya, sebagaimana kalian sangat cinta dengan apa? Kehidupan. Para sahabat ingin mati syahid. Kemudian Khalid bin Walid bikin 3 pasukan. Dia bagi 3 pasukan. Yang pertama pasukan bagian depan oleh Muthanna bin Harithah. Kemudian setelahnya adalah Adi bin Hatim. Kemudian beliau sendiri bawa pasukan yang ketiga. Maka Hurmuz ketika mendengar pasukan Khalid ibn Walid, maka dia minta pertolongan. Dia kirim surat kepada Ardashir, raja Persia ketika itu, untuk ngirim pasukan bantuan untuk melawan Khalid ibn Walid. Akhirnya sampailah surat tersebut. Kemudian Ardashir mengirim pasukan penolong kepada Hurmuz. Tapi Hurmuz ini terlalu pede. Dia enggak nunggu pertolongan datang, maka dia mau langsung apa? Perang. Dia langsung mau perang. Maka terjadilah peperangan yang dahsyat antara pasukan Khalid bin Walid dan pasukannya Hurmuz. Maka disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala duel terlebih dahulu. Majulah Hurmuz, dan Hurmuz ini orang sangat terpandang sampai disebutkan topinya saja qalan suwatuhu bimi'at alf, yaitu 100.000 dirham nilainya Karena orang kaya dia pakai penutup kepala yang sangat apa? Mahal 100.000 dirham sangat banyak Kalau 10 dirham 1 dinar berarti berapa? 100.000 jadi berarti 10.000 dinar. Artinya nilainya sangat mahal, mungkin dengan hiasan-hiasan, dengan permata-permatanya, intinya sangat mahal Kalau antum berapa? Murahan belinya di Bekasi lagi. Maka grosiran Maka akhirnya terjadilah duel antara Khalid bin Walid dengan Hurmuz. Ketika Khalid sedang beradu dengan Hurmuz, tiba-tiba ada orang yang berkhianat dari pasukan Hurmuz, mau licik ingin membunuh Khalid yang sedang duel dengan siapa? Hurmuz. Ketika mereka ada beberapa orang ingin membunuh Khalid bin Walid secara curang, tidak jantan, maka alhamdulillah Allah mengirim Al-Qa'qa' bin Amr. Kemudian dia pun melawan orang tersebut yang ingin melakukan kecurangan, maka dia berhasil membunuh orang tersebut, dan akhirnya Hurmuz pun berhasil dibunuh oleh Khalid bin Walid. Kemudian terjadi peperangan, dan apa yang mau dilawan sementara pasukan orang-orang Persia jagoannya sudah mati. Mereka sudah jatuh mental mereka, sementara mereka terikat dengan apa? Rantai. Akhirnya diperangi, dan akhirnya ketika itu Khalid pasukannya berapa orang? 18.000 orang. Akhirnya terbunuhlah ketika itu 30.000 pasukan dari mereka. Sebagian kabur, sebagian mereka tenggelam. Ini di luar, yang terbunuh di depan mata 30.000. Sebagiannya kabur dan sebagiannya tenggelam, tidak terhitung. Mereka kabur, mungkin ada daerah lautan situ mereka kabur, dan
ada yang di antara dua pimpinan mereka yang kabur juga namanya Kubad dan Anu Syujan ya. Kubad dan Anu Syujan ya. Kemudian Khalid bin Walid akhirnya menaklukkan mereka, kemudian mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Kemudian beliau kirim 1/5 kepada Abu Bakar As-Siddiq, sisanya 4/5 dibagikan kepada para pejuang ya. Baik. Setelah itu Khalid bin Walid sambung ke perang berikutnya disebut Ma'rakat Al-Madhar. Dan ini terjadi pada bulan Safar ya, pada bulan Safar. Mana Al-Madhar di sini ini? Al-Madhar. Ini jauh atau dekat ini? Jauh lah ya. Ini yang pertama. Ini yang kedua, Al-Madhar. Terjadi di bulan Safar pada tahun 12 Hijriyah ya. Dan sebabnya tadi karena Hurmuz ketika tahu Khalid akan menyerang, dia kirim surat kepada Ardashir, rajanya Persia, untuk minta pertolongan. Akhirnya Kisra atau Ardashir ini mengirim pasukan bantuan yang dipimpin oleh Qoran. Namun sebelum pasukan Qoran datang, Hurmuz sudah melondur, akhirnya tewas. Dan Qoran ini ya akhirnya datang dengan pasukan yang sangat banyak untuk melawan Khalid bin Walid. Sehingga mereka pun berkumpul ya, dan mereka ingin menyerang Khalid bin Walid, dan mereka berkumpul suatu tempat namanya Al-Madhar ya, Al-Madhar. Akhirnya berita berkumpulnya mereka di kota Al-Madhar didengar oleh Khalid bin Walid, dan akhirnya Khalid bin Walid kemudian membawa pasukannya menuju ke lokasi tersebut. Kemudian bertemulah dua pasukan tersebut, dan sang pemimpin Qoran kemudian keluar dari pasukan ngajak duel. Dia ngajak Khalid, ayo kita duel, dan itu kebiasaan mereka dahulu ya. Ya, bahwasanya pimpinan duel terlebih dahulu ya. Yang jagoan duel terlebih dahulu ya. Dan ini pengaruhnya sangat besar ya, sangat besar. Karena kalau pimpinnya tewas maka mental langsung jatuh. Maka Khalid pun keluar ingin melawan dia. Tapi qadarullah ketika Khalid melawan, anak buah Khalid ada yang saya aja, itu kecil, enggak usah kamu kisah. Maka keluarlah Maqil bin A'mash bin Nabbash lawan si Qoran, akhirnya dia bunuh si Qoran tersebut, tewas. Ya. Kemudian pasukan yang lain yang dua itu Kubad dan Unsyujan yang tadinya bersama Hurmuz yang kabur, gabung dengan pasukan Qoran, akhirnya dua ini juga diserang. Mereka jadi para sahabat atau para pasukan Khalid menyerang para pemimpin. Setelah pimpin utama Qoran tewas, mereka menyerang dua pemimpin yang lain, yang sayap kanan, sayap kiri, yaitu namanya susah ya. Siapa tadi? Kubad dan Ansyujan, enggak usah dihafal, enggak apa-apa. Akhirnya datanglah sebagian pasukan yang lain, yaitu Asim bin Amr At-Tamimi membunuh Kubad. Kemudian yang satu juga ya satunya juga dibunuh oleh yang lainnya ya. Dan ketika itu terbunuh dari pasukan mereka sekitar 30.000 lagi ya. 30.000 pasukan tewas dari Persia, dan banyak di antara mereka yang tenggelam. Akhirnya mereka kabur naik kapal, kemudian mereka lari dari lokasi pertempuran ya. Dan di antara yang ditawan ketika itu adalah Habib Abul Hasan Al-Basri. Ketika itu dia beragama Nasrani, yaitu kita sering dengar seorang tabi'in namanya siapa? Hasan Al-Basri. Bapaknya termasuk tawanan ketika itu. Bapaknya adalah tawanannya Khalid bin Walid. Bapaknya bersama pasukan Persia. Tapi kita lanjutkan, kemudian Khalid melanjutkan pada perang yang berikutnya, disebut dengan perang Al-Walajah. Ini lokasinya. Yang nomor 3. Perang Al-Walajah ya. Maka ketika itu Ardashir, sang Kisra, sang pemimpin Persia, yaitu rajanya Persia, mendengar kekalahan pasukan 30.000 sudah tewas, 30 sudah tewas, sudah 60.000 tewas. Banyak ya. Sementara Khalid dan pasukannya maju terus. Setiap menang, Khalid langsung bagi ghanimah 1/5 kirim ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian akhirnya Ardashir mengirim seorang pemimpin pasukan yang terkenal jago ya, namanya susah lagi nih sebentar. Anzar Zagar. Anzar apa?
Zagor. Enggak usah dihafal ya. Andar Zagor. Andar Zagor ya. Maka dia terkenal jagoan, maka dia pun dikirim oleh Ardashir untuk menaklukkan Khalid Ibn Walid ya. Maka akhirnya terjadi peperangan yang dahsyat ya. Bertemulah dua pasukan dan akhirnya sang jagoan tersebut kabur. Ketika terjadi peperangan, sang jagoan pun tersebut kabur, Andar Zagor tadi kabur dan dia akhirnya mati karena kehausan. Mati karena kehausan. Ketika itu terbunuh dari mereka 70.000 orang. Karena pasukan lebih banyak, tewas berapa? 70.000 orang. Kemudian Khalid bin Walid berkhutbah di hadapan para pasukannya ya. Dia mengatakan, "Ala tarawna ma hahuna minal at'imat?" Hai pasukan, lihat ini. Bagaimana indah di sini, banyak makanan, banyak harta dan macam-macam. Laulam yalzamna al-jihadu fi sabilillah wa du'a ila al-islam wa lam yakun illa al-ma'ash lakana ra'yu an nuqatila ala hadzal rif hatta nakuna aula bihi. Kalau memang kita tidak diharuskan berjihad dan tidak diharuskan untuk berdakwah kepada Islam dan kehidupan kita dunia hanya cuma hidup saja, pengen makan minum, lebih baik kita di sini sudah selesai. Ini sudah tempat nyaman ya, banyak makanan ya. Ya. Wa nuwalil ju' wal iqlal man tawallahu mimman itsaqala amma antum alai. Dan biarkan yang tidak ikut jihad yang kelaparan. Kita udah nyaman di sini, tapi kita ada kewajiban untuk apa? Berperang ya. Maka banyak yang ditawan, kemudian banyak ghanimah yang didapatkan Khalid bin Walid. Adapun orang-orang yang tidak ikut berperang maka disuruh bayar jizyah ya. Disebutkan dalam sebagian riwayat, ketika itu ada seorang terkenal sangat jago dari pasukan orang-orang Persia. Bahkan dikatakan yu'dalu bi alf rajul. Orang ini mewakili 1.000 orang, saking jagonya. Dibilang ini sang jagoan, satu orang mewakili berapa? 1.000 orang. Akhirnya dia yang berhadapan dengan dia siapa? Khalid Ibn Walid. Khalid bin Walid yang tidak pernah kalah ya. Yang perang tadi pedang 9 patah. Dalam perang Mu'tah 9 pedang Khalid patah. Dalam perang Yamamah 9 pedang Khalid juga apa? Patah. Luar biasa bagaimana tangannya Khalid bin Walid. Maka Khalid bin Walid melawan satu orang yang katanya mewakili 1.000 orang. Ternyata Khalid bin Walid pun membunuhnya. Setelah itu Khalid bin Walid bersandar kepada mayat orang ini. Kemudian jadi ini sepertinya masih ketika duel. Atau intinya beliau bersandar kepada mayat orang tersebut. Kemudian beliau bilang, "Mana makan siangku?" Kemudian beliau makan di atas mayat orang tersebut sambil bersandar di antara dua pasukan perang ya. Jadi bikin jengkel musuh ya. Ini jagoan mereka sudah Khalid sandar kemudian makan siang. Ini menjatuhkan mental mereka. Kayaknya sudah habis waktu ya. Sudah ya. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya, masih ada peperangan-peperangan yang belum selesai dari Khalid bin Walid. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan. Maaf. Demikian pertemuan kita. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.